Riani, Hadir Bu. Jonci, Hadir Bu. Marni, Hadir Bu. Agnes. Hadir Bu. Puji Tuhan kalau hari ini semua hadir. Jadi baik adik-adik, Ibu mau bertanya sedikit, siapa yang masih mengingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu. Baik, adik Riani silakan. Materinya tentang HAM Bu. Ya. HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah bersifat kontrol dan fundamental yang sudah diberikan Tuhan sejak ia lahir. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi baik, HAM itu hak asasi yang sudah dikontrakkan oleh Tuhan sejak dalam kandungan sampai ia lahir. Itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Misalnya itu hak untuk hidup, hak berbicara. Kalau di sekolah itu misalnya hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Ya, contoh kecilnya seperti itu ya adik-adik. Ya Bu. Jadi baik adik-adik, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, di mana indikator pembelajaran kita yang pertama itu mensyukuri pembelajaran. Indikator pertama kita itu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi baik adik-adik, kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tema yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anak coba ulangi. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik. Jadi baik anak-anak, penerapan Pancasila dari masa ke masa itu ada terdiri dari 3 bagian. Di mana yang pertama itu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yang kedua itu pada masa Orde Baru, dan yang ketiga itu pada masa Reformasi. Jadi hari ini Ibu hanya cukup menjelaskan pada masa Orde Lama. Minggu depan baru kita lanjutkan pada masa Orde Baru. Jadi baik adik-adik, pada masa Orde Lama itu ada terdiri dari 3 periode. Siapa yang bisa menyebutkan saja, tidak menjelaskan tapi hanya menyebutkan saja 3 periode itu ada terdiri dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya Bu. Baik, adik Riani duluan, ayo. Periode yang pertama Ibu dari tahun 1945 sampai 1950 Bu. Iya. Baik, kalau yang lain? Periode yang kedua itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Kalau tidak ada, biar Ibu yang menyebutkannya saja. Ada terdiri dari 3 periode, di mana periode pertama itu terdiri dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Sedangkan periode kedua itu terdiri dari tahun 1950 sampai 1959. Sedangkan periode yang ketiga itu terdiri dari 1959 sampai 1966. Adik-adik Ibu akan menjelaskan bagian A periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Di mana pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup, di situ mereka mengalami berbagai masalah dan ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi dari upaya-upaya tersebut munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya itu untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu yang pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut itu PKI. Coba anak-anak ulang. PKI. Di mana PKI ini muncul pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Yang tujuan utamanya itu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tetapi akhirnya pemberontakan ini digagalkan. Jadi yang kedua itu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan. Islam Indonesia ini atau NII ini didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. 17 Agustus 1949. Akan tetapi dalam penerapannya itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan sila Pancasila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat melainkan suara terbanyak atau biasa kita yang kita kenal dengan voting. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa dikenal dengan RMS dan juga PRRI atau biasa dikenal dengan Pemerintah Revolusi Republik Indonesia. Jadi baik adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Mungkin dari adik-adik ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan atau ada kritikan, masukan, saran. Silakan kalian. Paham Ibu. Kalau semua paham, Ibu meminta salah satu dari adik-adik memberikan kesimpulan. Saya Bu. Ya, adik-adik silakan. Baik Ibu, dari sekian penjelasan yang Ibu sudah jelaskan, saya memberikan kesimpulan tentang periode pertama Ibu ya, dari tahun 1945 sampai 1950 Bu. Nah, pada periode itu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup untuk menghadapi berbagai masalah. Nah, dari periode itu juga Ibu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Ibu. Terima kasih. Ibu akan memberikan kesimpulan juga mengenai materi kita pada hari ini, di mana materi kita pada hari ini dengan subtema penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana terdiri dari 3 masa. Yang pertama itu pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, dan yang ketiga itu pada masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama itu terdiri dari 3 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai periode 1950, dan yang kedua itu periode 1950 sampai periode 1959, dan yang ketiga itu dari periode 1959 sampai periode 1966. Cukup, dan Ibu minta salah satu adik untuk kita doa pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama Ibu lupa adik-adik, kalian silakan mengerjakan tugas pada
pamit. Selamat siang adik-adik. Selamat siang.